Halo Jam Friends, selamat datang di Chemicast. Senang rasanya nih bisa kembali menyapa pendengar setia dari Chemicast dengan obrolan yang pastinya bakal menarik. Nah, di kesempatan kali ini perkenalkan aku Maulidia Farafiadila. Di sini akan memandu pembincangan di Chemicast di podcast yang bakal mengulas seputar dunia kimia, di mana podcast ini didukung oleh Lupik dan UNES. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas nih salah satu topik yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu terkait pembelajaran mendalam atau deep learning. Kemudian juga bagaimana sih media pembelajaran itu bisa menjadi katalisnya. Nah, dua hal ini mungkin sering dianggap terpisah, padahal keduanya adalah kunci sukses di abad 21 saat ini. Nah, untuk membahas lebih dalam, mari kita sambut di sini ada tamu spesial kita. Yang pertama ada Profesor Muntolib dari Universitas Malang dan ada Profesor Ahmad Lutfi dari Universitas Negeri Surabaya. Mari kita sapa terlebih dahulu dari Prof Muntolib. Gimana Prof kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, alhamdulillah baik nih. Kemudian dari Profesor Lutfi gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat hari ini. Oke, alhamdulillah nih karena tamu kita sudah siap ya Prof ya untuk memberikan insight terkait deep learning dan kemudian juga terkait media pembelajaran. Nah, saya yakin teman-teman Chemicast ini pasti juga nggak sabar. Oke, mari kita mulai aja untuk membahas dari yang paling fundamental terlebih dahulu nih. Banyak orang yang mungkin kalau dengar kata deep learning ini pasti langsung mengaitkannya dengan AI, betul ya Prof ya? Atau artificial intelligence. Nah, saya mulai dari Prof Muntolib terlebih dahulu. Kita mulai dasar dulu deh Prof. Banyak orang yang mungkin kalau dengar deep learning tadi langsung ingatnya tuh AI. Nah, padahal di pendidikan mungkin maknanya bisa sedikit berbeda atau mungkin bisa saling bersamaan. Mungkin bisa dijelaskan Prof, apa sih menurut Prof Muntolib pembelajaran mendalam atau deep learning itu yang seperti apa begitu? Baik, jadi yang dimaksud deep learning itu kalau kita berangkat dari definisi yang dibawa oleh Michael Pollan, itu bagaimana siswa itu membangun pengetahuan dan menggunakan pengetahuan. Itu prinsip dari deep learning. Nah, kalau siswa membangun pengetahuan, maka ini bisa saja siswa belajar dari pengetahuan yang sudah jadi, bisa juga lewat proses, ya, misalnya inquiry, project based atau apa. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita berada di abad ke-21, maka luaran pembelajaran itu berbeda dengan pembelajaran abad ke-20. Abad ke-20 kita belajar kimia, ya konsep-konsep kimia luarannya. Keterampilan ya keterampilan motorik laboratorium. Tapi sekarang kita harus cognitive skill, critical thinking, problem solving ability, creativity, dan seterusnya. Oleh karena itu ketika kita berbicara deep learning, maka bagaimana pembelajaran itu memfasilitasi siswa membangun pengetahuan dalam kerangka tidak hanya memahami tetapi juga mengembangkan critical thinking, problem solving ability, creativity, innovation, dan seterusnya. Oke, baik, siap. Mungkin dalam dunia pendidikan maknanya mungkin bisa lain. Kemudian juga bisa dijelaskan, Prof, apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam atau deep learning dalam konteks pedagogi? Apakah dan mengapa mungkin dia itu lebih penting dari sekedar hafalan, cuma sekedar hafalan seperti itu, Prof? Oke, jadi kalau siswa sekedar hafalan, maka sulit bagi siswa untuk menggunakan pengetahuan itu dalam konteks-konteks baru. Tetapi kalau pemahamannya itu mendalam, maka siswa tahu bagaimana menggunakan pengetahuannya itu dalam berbagai konteks. Nah, yang terakhir ini itu sulit dicapai dengan pembelajaran konvensional yang orang mengkonotasikan pembelajaran konvensional itu dengan ceramah di mana siswa mencatat dan menghafalkan konsep-konsep. Ini yang harus kita pahami di pembelajaran abad ke-21. Oke, menarik banget nih Prof. Jadi ini soal pemahaman yang mungkin harus bisa lebih dalam dan lebih nyantol gitu ya Prof ya. Nah, lanjut nih ke Prof Lutfi. Jika mungkin tujuannya nanti adalah pemahaman yang mendalam nih Prof, kira-kira bagaimana sih Prof media pembelajaran
terutama nih media yang modern bisa mendukung atau bahkan menjadi syarat terciptanya proses belajar yang mendalam itu seperti apa? Terima kasih ya. Jadi dalam pembelajaran tidak lepas dari media apa yang akan dipilih dan digunakan ya. Di antaranya adalah media-media tadi disampaikan yang saat ini sedang banyak, jadi dalam arti pakai elektronik dan sebagainya itu dapat digunakan. Salah satunya ya, yang kebetulan saat ini saya sering lakukan penelitian, yaitu menggunakan permainan sebagai media pembelajaran. Salah satunya unsur joyful learning-nya akan nampak. Beberapa penelitian sudah memberikan hasil bahwa dengan permainan sebagai media pembelajaran akan mampu mengajak murid untuk bisa berpikir kritis, bisa berpikir kreatif dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Lutfi untuk penjelasannya. Nah, kita lanjut lagi nih teman-teman terkait mungkin ke aplikasi dan inovasinya ya. Balik lagi ke Prof. Muntolib. Kita tahu strategi belajar yang mendalam itu kan butuh usaha yang lebih ya Prof ya, betul. Kemudian kira-kira strategi pengajaran seperti apa sih Prof yang paling efektif yang mungkin Prof Muntolib rekomendasikan untuk mendorong pemahaman mendalam di kelas dalam dunia nyata? Orang sering lupa bahwa di dalam pembelajaran itu, di samping tadi sudah saya sampaikan luarannya pemahaman konseptual, juga luaran keterampilan kognitif. Nah, keterampilan kognitif itu tidak bisa diajarkan dengan ceramah. Siswa harus melakukan, siswa harus membuat rancangan, siswa harus mencoba, siswa harus mengumpulkan data, menganalisis, menarik kesimpulan, menjelaskan, dan seterusnya. Nah, seringkali miskonsepsinya itu muncul begini, ketika kita menempatkan menjelaskan sebagai luaran pembelajaran, seolah-olah siswa itu memahami kemudian menyampaikan pemahamannya. Ini keliru. Ketika kita sudah berpikir tentang strategi pembelajaran abad ke-21, maka yang dimaksud menjelaskan itu menjelaskan temuan baru. Dan ini tidak mungkin pembelajaran itu lepas dari inquiry, project maupun problem based. Jadi permasalahan yang muncul ketika kita dalam tanda petik wajib menyelenggarakan pembelajaran berbasis strategi pembelajaran inovatif seperti inquiry, project based, problem based. Masalah yang muncul yang mendasar adalah pengalaman belajar kita ya sebagai pendidik itu dulu ketika kita kuliah itu tidak mengenal inquiry, tidak mengenal project based learning, tidak mengenal problem based learning. Sehingga ketika sekarang kita harus mengajar pembelajaran inovatif, maka labelnya itu pembelajaran inovatif, tapi prakteknya itu pembelajaran konvensional. Ini yang menyebabkan kenapa dari tahun 2003 sampai hari ini literasi anak-anak Indonesia itu tidak muncul. Meskipun kurikulumnya itu, misalnya kurikulum 2013, jelas-jelas menempatkan kata-kata siswa bisa menggunakan pengetahuannya dalam konteks lokal, regional, global, ini jelas-jelas literasi ini. Tapi praktek kenyataannya literasi anak-anak Indonesia tidak terangkat. Kenapa? Karena praktek pembelajaran tidak cocok dengan tujuan pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran yang dipakai oleh guru-guru kita itu konvensional, meskipun tujuannya sudah pembelajaran abad ke-21. Ya, ini kuncinya, saya kira demikian. Oke, baik, terima kasih. Berarti memang butuh pensinkronan yang lebih dalam gitu ya Prof ya? Benar, jadi guru-guru kita atau kita pada umumnya yang terlibat aktif dalam pembelajaran itu butuh penyadaran, butuh latihan, butuh pendampingan menyelenggarakan pembelajaran, menerapkan strategi pembelajaran inovatif. Kalau hanya pemahaman saja, ya wong ini praktek kok dipelajari dengan pemahaman, ini ya, enggak tepat. Jadi kalau kita praktek, yang harus praktek, latihan, membangun keterampilan, baru nanti hasilnya sesuai dengan harapan.
Saya kira demikian. Oke, baik. Terima kasih Prof. Muntolib atas penjelasannya. Kemudian saya lanjut ke Prof. Lutfi. Jika mungkin strategi tersebut untuk pembelajaran mendalam kita butuh bahan bakar yang tepat nih Prof. Jika kita mungkin menggunakan strategi seperti project based learning, kira-kira media pembelajaran seperti apa sih Prof yang mungkin bisa lebih efektif untuk memperkuat strategi tersebut? Kalau Prof. Lutfi tadi katakan kan menggunakan media berbasis game seperti itu ya Prof ya. Apakah itu bisa diintegrasikan ke dalam strategi untuk project based learning seperti itu Prof? Ya, jadi itulah pandi-pandinya ahli pendidikan atau guru untuk bisa memilih ya, kemudian menggunakan suatu media yang harapannya dengan media itu tujuan itu akan tercapai ya. Jadi perlu pengetahuan tersendiri ya. Jadi tidak asal media itu diambil. Juga kalau tadi saya katakan permainan, tidak semua permainan bisa mencapai tujuan pada semua tujuan. Maka perlu dipilih. Oleh karena perlu pengalaman, pengetahuan yang dibutuhkan sehingga penetapan atau penentuan dari media itu sesuai dengan yang dituju. Oke, baik. Mungkin jadi untuk mendukung pembelajaran mendalam kita juga butuh media pembelajaran yang pastinya sangat inovatif. Jadi mungkin saya coba simpulkan dengan bahasa sederhana. Jadi pembelajaran mendalam ini ibaratnya adalah mesin utamanya. Kemudian media ini adalah sistem transmisi yang bisa memastikan energi mesinnya itu tadi tersalurkan baik ke roda belajar siswa. Seperti itu ya Prof ya. Oke, berarti sependapat dengan pendapat saya tadi ya Prof ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian saya lanjut lagi nih ke Prof. Muntolib. Jika mungkin dalam pembelajaran mendalam ini dikembangkan lebih lanjut, apakah bisa deep learning ini tuh bakal tumbuh di siswa yang memiliki motivasi rendah seperti itu Prof? Oke, jadi pendidik itu paham betul siswa yang sedang dihadapi. Bagaimana menghadapi siswa yang motivasi belajarnya tinggi, kemampuannya tinggi, bagaimana menghadapi siswa yang motivasi belajarnya sedang, kemampuannya sedang, dan bagaimana menghadapi siswa yang kemampuannya rendah, motivasi belajarnya rendah. Nah, setiap pendidik paham betul bahwa tidak mungkin pembelajaran itu bisa mengangkat siswa golongan rendah misalnya itu melampaui siswa golongan tinggi. Itu tidak mungkin dengan strategi yang sama. Kenapa? Ibarat bekal ya. Ibarat bekal, siswa yang punya kemampuan tinggi itu bekalnya sudah cukup lebih. Jadi dengan bekal yang sudah lebih, pengalaman belajar yang sama, tentu saja luaran belajar siswa yang level tinggi ini jauh lebih tinggi daripada yang level rendah. Namun demikian, sebenarnya yang kita seringkali lupa sebagai pendidik, tugas kita itu tidak mengubah siswa yang golongan bawah menjadi golongan atas, bukan. Tetapi bagaimana semua siswa, baik siswa golongan atas, golongan sedang maupun golongan rendah, itu sama-sama mendapatkan hasil belajar. Apakah itu pengetahuan, apakah itu keterampilan kognitif, apakah itu keterampilan motorik, apakah itu attitude. Karena dengan attitude yang baik, dengan bekal yang baik, meskipun dalam tanda petik itu tidak terlalu mendalam, maka mereka bisa survive di eranya masing-masing. Ini yang kita tidak boleh lupa. Jadi tidak boleh kita itu guru atau sebagai pendidik kita nuntut siswa yang lambat kemudian ujian misalnya dapatkan skor 90 ya tidak bisa. Bisa 65 itu sudah sangat-sangat istimewa. Sehingga kalau kita tidak memahami itu, wah ini jadi masalah. Jadilah nanti tidak ada bedanya antara siswa kelompok atas dan kelompok bawah. Jadi seolah-olah semua siswa dapat nilai A. Ini jadi masalah ini. Bisa menghilangkan motivasi siswa yang sebenarnya secara akademis bagus. Alah, saya belajar begini-begini, toh nilainya sama dengan si. Nah, jadi tidak boleh begitu.
Saya kira demikian. Oh iya, oke, betul-betul. Oke, kemudian saya mau tanya terkait tantangan nih, Prof. Tadi kan mungkin kita butuh pensinkronan untuk dari guru terkait dengan untuk memahami bagaimana pembelajaran mendalam atau deep learning ini dilaksanakan. Nah, kira-kira hambatan terbesar yang menghalangi guru, mungkin apakah budaya belajar sama kurikulum ini memengaruhi, Prof? Oke, jadi kalau kita berangkat dari Magic Triangle of Learning ya, segitiga ajaib pembelajaran, maka pembelajaran yang baik itu tujuannya harus clear, kemudian penilaiannya harus sesuai dengan tujuan sehingga hasil penilaian mencerminkan prosesnya harus sesuai. Jadi tidak bisa, misalnya begini, kita mengharapkan anak-anak mempunyai keterampilan berpikir kritis yang baik, tapi ternyata pembelajaran dilakukan dengan cara ceramah. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena yang namanya keterampilan itu butuh latihan. Jadi tidak mungkin orang hebat seperti Ronaldo dalam bidang sepak bola itu tiba-tiba tidak usah latihan melihat sepak bola kemudian bisa, nggak bisa. Oh iya, betul. Harus latihan. Dan latihan-latihan seperti ini orang juga keliru. Kalau dulu yang dimaksud latihan itu adalah latihan soal pemahaman konseptual. Sekarang yang dimaksud latihan itu apa? Latihan memahami permasalahan, latihan memetakan masalah, latihan merumuskan masalah, latihan merancang eksperimen atau investigasi, latihan menganalisis data, mengolah dan menganalisis data, latihan menarik kesimpulan yang sesuai dengan data, kemudian menjelaskan temuan sesuai dengan teori. Ini harus dilatihkan. Apabila kita sebagai pendidik tidak mempunyai kompetensi itu, maka kita harus latihan. Jadi pelatihan guru arahnya harus ke sana. Okay. Kalau tidak, maka risikonya kita itu pembelajaran abad ke-21 tapi rasa abad ke-18. Ya, ini harus dipahami semuanya. Oke. Kemudian kalau untuk teknologi sendiri, Prof, ini kira-kira dari sudut pandang Prof Muntolib sama Prof Lutfi ini kira-kira bagaimana? Apakah teknologi ini berperan sebagai penghambat atau bahkan sebagai pendukung? Atau mungkin bisa dua-duanya? Bagaimana, Prof? Mungkin dari Prof Lutfi terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi kaitannya dengan teknologi benar bisa suatu saat akan penghambat juga pemicu. Nah, itu tergantung oleh pengguna itu sendiri ya. Jadi kalau seorang guru seberapa pengertian, pemahaman dan bisa memanfaatkan teknologi itu untuk pembelajaran ya. Jadi bisa suatu saat itu dia memacu atau sebagai katalis untuk bisa mencapai tujuan. Suatu saat kalau desainnya itu ternyata tidak mencapai atau keliru, mungkin waktunya akan habis karena memanfaatkan teknologi yang ada. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Jadi perkembangan teknologi harus kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan. Jadi kita tidak bisa melepas diri dengan perkembangan. Jadi sekarang seperti ini mungkin 2-3 tahun akan berbeda. Tadi Prof Muntolib menyatakan bahwa diharapkan peserta didik atau murid itu akan bisa mampu menyesuaikan apa yang diterima saat ini untuk zamannya. Oke, kalau menurut Prof Muntolib bagaimana, Prof? Apakah setuju dengan pendapat Prof Lutfi? Ya betul. Jadi yang namanya teknologi itu alat bantu. Jadi kalau kita mengutip pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, maka beliau mengatakan, didiklah anak-anak kalian sesuai dengan zamannya. Karena kalian dididik berbeda dengan zaman ketika kalian harus mendidik anak-anak kalian. Ketika saya, Prof Lutfi dulu kuliah, yang namanya ilmu itu seolah-olah buku yang dipegang oleh dosen dan dosen itu sendiri. Tapi sekarang ketika saya memberi kuliah, saya sampaikan kepada mahasiswa, saya memberi petunjuk kepada saudara bagaimana cara belajar saat ini. Kalau 3 bulan ke depan saudara tidak lebih pintar daripada saya, daripada dosen saudara, maka saudara ini sebenarnya mahasiswa abad 21 ya, tapi dengan cara belajar abad 18. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi anak-anak sekarang dengan teknologi yang ada sekarang, misalnya AI, anak akan bisa berdebat dengan AI. Jadi misalnya begini, anak-anak bertanya kepada AI, jawaban AI ternyata
merasa mahasiswa itu nggak cocok dengan jawaban dosennya, kan bisa berdebat, bisa. Iya, betul, betul. Dengan begitu maka ilmu yang didapat oleh mahasiswa itu sudah tersaring, disaring oleh pemahaman dosennya, terus diperdebatkan dengan AI kan. Gitu. Nah zaman kami kuliah boro-boro kayak buku saja satu perpustakaan hanya ada satu. Iya, Kalau benar. sudah dipinjam oleh satu teman, yang lain Gantian ya, Prof ya. kan gitu kan. Oh, Ini iya. kondisi yang berbeda yang sebenarnya memudahkan mahasiswa saat ini untuk belajar. Oke. Kalau begitu kira-kira strateginya nih Prof, bagaimana? Mungkin dari sudut pandang sebagai pengajar, kemudian dari sudut pandang siswa yang diajarnya dalam hal teknologi ini, untuk plus minusnya itu bagaimana cara kita mensiasati untuk penggunaan teknologi? Oke, untuk saat ini saya sebenarnya sangat-sangat berharap bahwa sekolah itu bekerja sama dengan wali murid, bekerja sama dengan tokoh masyarakat, sehingga ketika siswa misalnya memegang HP itu efektif. Ini pengalaman yang saya lihat, siswa itu lebih suka main game daripada belajar. Betul. Kalau kemudian orang tua tidak ikut ngawasi, terus guru bimbingan yang diberikan itu tidak tepat, maka waktu siswa akan habis untuk bermain game. Ya. Kalau ini terjadi, maka yang namanya teknologi saat ini itu bukan lagi mendukung pembelajaran, tapi malah mengalihkan atau mengganggu pembelajaran itu sendiri. Ini harus hati-hati nih. Jadi saya kira ini baik Pak Menteri, Kepala Dinas, kemudian Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru harus hati-hati. Kalau kita memang mencintai bangsa ini, mencintai masa depan negara kita ini, mencintai masa depan anak-anak kita, maka kita harus bekerja sama. Mulai dari pimpinan, kemudian para guru itu sendiri, kemudian orang tua untuk menyiapkan masa depan anak-anak menjadi lebih baik, saya kira. Oke, berarti memang butuh kerja sama satu sama lain seperti itu ya, Prof ya. Oke. Kalau dari Prof Lutfi sendiri, bagaimana Prof tanggapannya? Ya, jadi kita mau tidak mau ya harus menghadapi teknologi itu ya. Betul. Jadi bahkan guru atau dosen itu juga harus mengikuti perkembangan, jangan sampai kita ditinggal oleh para mahasiswa dan para peserta didik. Oleh karena itu dituntut juga para guru dan para dosen itu untuk mengikuti teknologi sehingga bisa mensiasati bagaimanakah teknologi itu bermanfaat optimal, bahasa saya optimal digunakan sebagai sarana belajar. Nah, untuk itulah tadi diucap Prof Muthalib bahwa pemahaman bahwa teknologi dibutuhkan itu harus oleh guru, oleh orang tua dan sebagainya, karena kalau mereka kita batasi juga mencuri-curi waktu untuk itu ya. Jadi ada suatu sekolahan saya dapatkan itu dilarang untuk membawa HP, tapi juga akhirnya setelah pulang itu justru berHP-an terus. Nah inilah yang perlu siasat, bagaimanakah teknologi yang saya tadi contohkan HP itu betul-betul bisa digunakan pada waktunya ya. Mahasiswa itu sering bercerita kalau dia sedang belajar karena semuanya itu berbasis teknologi, artinya semuanya ada di laptop, justru pada waktu dia belajar ada HP masuk atau WA masuk, justru dia beralih. Betul. Akhirnya ngobrol yang lebih lama kepada teman-temannya. Itu diantara yang bisa saya sampaikan. Oh iya, oke, baik. Mungkin karena untuk anak-anak butuh pengawasan seperti itu ya, Prof ya. Nah, mungkin ini Prof, satu pesan nih untuk para pendidik di luar sana mengenai sinergi antara pembelajaran dengan pembelajaran mendalam dengan media pembelajaran. Mungkin dari Prof Muthalib dulu bisa memberikan pesan terlebih dahulu, Prof. Baik, jadi saya berharap kepada para pendidik, ibu bapak guru dan kita semua ya, termasuk orang tua, karena orang tua juga pendidik ya. Maka gunakanlah atau bimbinglah anak-anak kita untuk menggunakan semua media pembelajaran itu dengan tepat. Jangan sampai keliru dalam menggunakan. Saya ambil contoh begini, ada pendidik yang bersemangat menggunakan sosio-scientific issue sebagai materi pembelajaran. Ini menyulitkan mahasiswa, menyulitkan siswa.
apabila cara menggunakan tidak tepat. Jadi sosio-scientific itu cocok untuk membuka pembelajaran atau menerapkan pengetahuan yang sudah didapat oleh siswa. Tapi kalau untuk mengkonstruksi pengetahuan ini terlalu complicated, itu tidak mungkin. Jadi saya berharap bahwa penggunaan media tadi harus tepat sehingga pembelajaran efektif, siswa mempunyai ilmu, siswa mempunyai keterampilan, siswa mempunyai sikap yang mulia yang nanti akan membimbing mereka untuk hidup di masa yang akan datang. Saya kira demikian. Oke, baik, terima kasih Prof. Muntolib. Kemudian dari Prof. Lutfi mungkin bisa memberikan satu pesan nih Prof terkait sinergi antara pembelajaran mendalam dengan media pembelajaran. Terima kasih. Jadi tadi kalau saya berucap atau menyampaikan bahwa media itu selalu berkembang, bahkan kadang perkembangannya tidak bisa kita kendalikan, sering ditemui juga orang tua untuk misalkan pada anak usia yang di bawah anak-anak itu untuk menenangkan justru diberi HP. Betul. Mereka lebih akhirnya canggih namanya, jadi mencoba dan sebagainya. Nah, perlu adanya kita memahamkan pada orang tua bahwa pada batas-batas apa alat elektronik itu bisa digunakan ya. Jadi bahkan HP atau mungkin internet saat ini kan jauh lebih terbuka dibanding pada waktu tahun 90-an. Kalau main game, main HP, main itu kan hanya terbatas offline ya. Sekarang sudah begitu, dia buka YouTube terbuka bebas. Jadi ya, sekali lagi kita tidak bisa melepaskan diri dengan perkembangan teknologi, namun ya orang tua mungkin suatu saat suatu sekolah itu pada waktu awal orang tua diajak berbicara ya. Jadi perkembangan yang seperti ini, kendala-kendala yang ada bisa diajak kerjasama agar ya untuk kepentingan bersama, guru sebagai orang tua yang menggantikan di sekolahan dapat melaksanakan tugasnya, orang tua yang mau menitipkan itu sudah merasa puas bahwa apa yang dia angankan ada kesamaan keinginan ya. Itu sebentar itu ya. Oke, baik, terima kasih Prof. Lutfi dan Prof. Muntolib untuk pesan untuk para pendidik di luar sana terkait sinergi antara pembelajaran mendalam, dan kemudian tadi kita juga sudah bahas terkait media pembelajaran juga. Oke, wah, luar biasa sekali untuk obrolan kita pada episode kali ini. Dari penjelasan Prof. Muntolib dan Prof. Lutfi, kita belajar banyak tentang bagaimana sih deep learning ini bekerja, serta bagaimana teknologi ini bisa diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya pada pengembangan media pembelajaran yang pastinya lebih interaktif. Terima kasih banyak kepada Prof. Lutfi dan Prof. Muntolib atas waktu dan insight yang sangat berharga. Kami harap diskusi ini bisa membuka mata kita semua nih terhadap revolusi deep learning dan media pembelajaran saat ini. Untuk Sobat Chemicast, terima kasih udah mau ikut dengerin episode podcast kita kali ini, dan jangan lupa pantengin terus akun CC Studio biar teman-teman gak ketinggalan info menarik lainnya. Saya Maulidia Farafi Adilah dan Profesor Muntolib serta Profesor Lutfi pamit undur diri. Stay safe and positive vibes guys. Bye bye. Terima kasih.